Top FM. More music variety. Lucu apa enggak terserah gitu kan. Yang penting kita udah nggak diem aja gitu. Kayak yang diem lah gitu. Iya kayak apa stand mic kan diem. Iya. Nah, yuk lanjut. Serius ini Supportnya malam support. ini serius ya. Ini malam ini benar-benar kita tuh kayak receh banget ya. Tapi benar-benar ini menghibur diri banget dan juga buat kalian mungkin kalian juga ngerasa terhibur. Pokoknya tetap di Selasa Berkelana ya. Nah, habis ini kita bakal bahas-bahas nih tentang gimana sih kira-kira mereka tuh biasanya kalau ngobrol tuh bahas apa sih. Terus kalau misalkan mereka stand up komedi di depan gitu, kadang kan ada lucu, kadang enggak ya. Nah, kira-kira orang-orang terdekat mereka biasanya responnya seperti apa gitu ya. Tapi setelah ini ya Ki ya. Oke. Terus dari tadi Siapa temennya yang minta Panji ada yang lagu? mau request ya? Oh iya, ada Restu, dia request lagu dari Rizky Febian. Ini dengan judul Cuek. Cuek. Oke. Cuek. Mungkin karena lagi dicuekin. Waduh, dicampakkan. Iya, dicampakkan ya Allah, lebih tragis sekali ya. Dan seperti biasa untuk yang masih ingin bertanya-tanya, masih kita tungguin sampai jam 9 malam nanti di 0856 020 37951 dan juga Facebook kita Top FM Bumi Ayu tentunya. Yuk langsung aja spesial buat Restu ya. Iya. Langsung disiapin satu musik bagus dari Rizky Febian. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu, siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Oke, kembali lagi dari Radio Top FM tentunya masih di Selasa Berkelana. Bumi Ayu OTW lucu. Iya. Kayaknya sekarang udah mulai lucu-lucu ya kan? Yo, kita udah ketawa-ketawa ya dari tadi ya Ki ya. Iya. Ketawanya ikhlas nggak? Ikhlas banget lah. Terhibur gitu kan. Oke, dan tentunya buat temen yang masih ingin bertanya-tanya, kita masih tungguin kok sampai jam 9 malam nanti, waktunya masih banyak ya. Jadi langsung aja di 0856 020 37951 dan juga Facebook kita Top FM Bumi Ayu di situ. Ada juga udah live, jadi yang pengen menyaksikan secara live juga bisa banget kok ya. Ya, yang mau telepon juga boleh ya. Mungkin dari teman-teman komunitasnya Mas Pandu dan juga Mas Edwin gitu ya. Mau nanya boleh banget ya. Lagi-lagi support system gitu ya. Oke. Ada pertanyaan juga nih untuk prospek sendiri. Kira-kira ada nggak sih prospek untuk stand up comedy gitu ya? Prospek. Mm-mm. Prospek. Ya ke depannya paling kita main film paling. Oke. Pede sekali ya. Iya. Main film ya. Oke. Bisa main film, bikin tour gitu tuh. Oke. Tur bisa. Iya, bisa juga larinya ke hal-hal yang berbau penulisan atau public speaking kayak penyiar, Ya. MC pokoknya kalau nggak stand up MC gitu biasanya. Oke. Banyak pokoknya jalur yang bisa kita tarik kayak Raditya Dika tuh. Mm-mm. Dia awalnya penulis buku tapi nggak laku. Karena biasa aja kan nggak ada yang Oke. beda. Apa sih bedanya Raditya Dika dari yang lain gitu. Tapi akhirnya dia nyoba stand up, dia masukin rumus-rumus stand upnya ke penulisannya, akhirnya jadi kayak Kambing Jantan. Terus buku-bukunya yang laris-laris gitu. Yang kardus itu juga ya. Iya. Benar sih, emang kita harus punya yang namanya karakter gitu ya, harus punya resep sendiri gitu ya. Betul. Oke, kalau kalian sendiri lebih sering bikin materi dari cerita pribadi atau ngarang gitu? Kalau misal bikin materi stand up, Kalau bikin materi itu biasanya keresahan sih. Resah. Keresahan dari diri sendiri. Ya apa yang kita alami, yang Yang deket-deket. yang deket-deket tapi bikin kita gemes pengen ngomongin gitu loh. Iya. kalau ngomong langsung kan suka nggak enak ya. Iya, kayak Edwin pernah ditolak ya Win ya. Oke, kita nemu fakta satu baru lagi ya. Oke. Edwin yang ganteng pernah ditolak loh. Edwin terus ya cara nulisnya dari pengalaman pribadi bener. Kalau aku ya, kalau dari orang lain nggak tahu. Mungkin ada juga yang dari pengalaman temennya. Nah, Oke. itu bisa tuh di Nyeritain tulis, gitu. iya.
kejadiannya sebenarnya mungkin biasa aja tapi kita ceritain secara lucu bisa. Bisa juga materi temannya kita bawa. Materi temennya kalau diizinkan tapi ya. Oke, berarti harus izin ya. Iya kalau Pasti harus pasti. Tapi jarang juga sih yang bawa materi temennya ya. Biasanya lucu soalnya. iya bawa materi sendiri. Nggak dari hati gitu ya Iya, kadang kan. dari hati. Beda feel-nya. Oke. Mm-mm. Dan iya tadi juga ini ada pertanyaan dari Farhan juga ya kan yang katanya kira-kira tips pemilihan materinya itu gimana? Tips pemilihan materi. Tips yang pertama sih apa ya, dari kejadian diri sendiri aja sih, keresahan gitu. Itu yang paling gampang dibuat di materi stand up, Biar menghayati. biar lebih menghayati gitu. Iya benar. Setuju sama Edwin, yang bisa dijadikan materi adalah yang menjadi keresahan gitu. Kayak misal, kok bisa sih orang ngucapin ngasih surprise pas ada orang ulang tahun padahal kan nggak surprise itu. Nah itu bisa dijadiin materi. Iya kayak ngasih Iya, surprise. mikir 2 kali. Iya ketika orang ulang tahun pasti orangnya juga tahu dong kalau dia lagi ulang tahun. Oke. Kayak gitu-gitu. Kayak misal mikir mungkin kenapa sih kalau di pecel lele tuh mejanya lengket gitu. Nah tuh bisa. Iya bener ya. Kayak Itu hal receh sebenarnya ya. iya, kayak pikiran-pikiran kayak kata-kata kenapa sih itu tuh sebenarnya bisa dijadiin materi gitu. Kayak hal yang dipertanyakan di pikiran, lah itu tulis aja. Tinggal improve-nya aja Betul, gimana caranya biar betul. berjam-jam gitu ya. Iya. Oke, kalau di stand up itu ada nggak hal-hal yang nggak boleh dilakuin? Kayak misalkan tadi makan materi orang lain gitu ya. Sebenarnya itu boleh apa enggak sih? Terus hal lainnya apalagi yang nggak boleh? Yang nggak boleh adalah tidak lucu. Iya. Iya. Stand up- Masa nggak stand up harus gitu? lucu. Harus lucu dong. Paling nggak jauh-jauh dari itu sih, wah nggak boleh bawa materi Orang orang lain, ya hak Tanpa izin. ya tanpa izin yang pasti. Karena udah hak ciptanya dia gitu. Iya betul. Terus mungkin apa sih kayak kalau misal mau ngerosting atau mau menyinggung seorang biasanya stand up tuh ngomong dulu ke kayak misal Raditya Dika pernah roasting Young Lex gitu. Dia tuh sebenarnya ngobrol dulu. Oke. Kayak nanti aku mau ngerosting kamu soal ini boleh nggak? Oh yang ini boleh, yang ini jangan. Oke. Nah jadi dapat izin dari pihak yang di roasting. Itu sih harusnya yang boleh dan nggak boleh. Takutnya tuh mereka kayak tersinggung Iya gitu-gitu betul. juga ya. Karena kita nggak bisa nggak bisa bikin orang nggak tersinggung. Oke. Karena stand up kan butuh objek buat diomongin gitu ya. Dan kalau misalnya dia yang tersinggung ya mohon maaf gitu. Tapi biasanya tersinggung banyak juga. Iya banyak juga. Walaupun udah ngomong ya, walaupun Iya. udah izin Tapi gitu. biasanya tersinggung tapi materi kita lucu itu termaafkan biasanya. Oke, kalau lucu dan bisa bikin orang ketawa gitu Iya. ya. Kalau nggak Syaratnya lucu itu. itu masalah. Iya kalau nggak lucu masalah. Jadi masalah. Udah nggak lucu menyinggung Anda. Oke. Ini pertanyaan mungkin apa sih ya? Nggak tahu nih berat apa enggak. Oh, iya. Menurut kalian Oke. eh apa yang membuat diri kalian bangga sebagai seorang komika? Oke, bisa dari Pandu dulu mungkin ya. Oke. Yang membuat saya bangga dari komika adalah percaya dirinya tuh ada gitu. Sebenarnya sebelumnya tuh aku orang yang pemalu yang nggak berani ngomong di depan orang. Kalau misalnya lagi nongkrong aku lebih milih buat diem gitu kayak ya udah nyimak aja. Tapi pas aku stand up berani ngomong, berani cerita, percaya diri, terus bisa mengolah kata-kata kayak gimana sih biar nggak belibet, terus biar orang tuh paham sama jokes kita gitu. Akhirnya ya udah belajar terus biar apa sih biar lucu aja. Ya, Karena kalau lucu kan di semua tongkrongan asik tuh. diterima dimanapun. Iya, dimanapun bisa berbaur. Ya itu sih yang kubanggakan adalah percaya diri, lucu, dan bisa berbaur dengan banyak orang. Oke. Kalau dari Edwin nggak tahu tuh. Ya nggak beda jauh sih soal percaya diri gitu. Bisa ngomong di banyak orang, kita latihan lebih percaya diri aja sih. Udah sih gitu aja. Oke. Sama ya. Sama. Kalau aku nanya, kalau misalkan jokes itu ada tipe-tipenya nggak sih? Tipe-tipe jokes mungkin ada yang absurd. Iya. Ya ada lagi nasionalis gitu. Ya jokes-jokes yang ya mungkin tema-tema biasa lah kayak tema-tema cerita gitu. Berarti ada klasifikasinya juga gitu ya? Iya, ada jokes yang dualisme kata gitu. Sebenarnya jokes tuh semua majas di bahasa Indonesia, majas kayak hiperbola, terus personifikasi itu tuh bisa dipakai sebagai teknik jokes di stand up. Dilebih-lebihin aja Dilebih-lebihin, gitu kata-katanya. Iya, terus memanusiakan benda gitu-gitu. Bisa sebenarnya semua majas.
Oke, nah ini bisa jadi jawabannya beda ya. Menurut aku pasti beda sih harusnya. Kalau misalkan kita mau perform nyanyi atau apapun, biasanya kan kita di belakang layar kayak mempersiapkan diri ya. Bener. Ada yang latihan nafas, ada yang teriak-teriak, ada yang makan kencur segala macam gitu ya. Iya kadang kan kayak gitu Ritual kan. sebelum manggung. Iya punya ritual sendiri-sendiri. Nah kalau Edwin dan juga Pandu ritualnya ngapain aja sebelum perform? Edwin Kalau aku sendiri- Edwin berak ya Win. Berak. Ya, Biar plong ya. Iya. kalau aku pribadi sih sebelum perform pasti makan sih. Makan. Iya. Kalau nggak makan biasanya lemes gitu kan Iya. kadang jadi lupa Gugup. atau jadi gugup pasti gugup tuh. Penonton dimakan. Oh ya penonton. Ya nggak gitu juga. Oh enggak, sorry. Iya, ritual setiap orang beda-beda. Oke. Sama ya paling sebelum perform banget ya yang pas deket mau maju paling banyak minum sih. Banyak minum. Biar lebih rileks aja. Biar kembung. Iya, emang sih banyak orang yang kalau nggak makan tuh kayak jadinya tuh lemes, terus tangannya tuh dingin gitu-gitu ya. Ya taunya pas lagi tampil pingsan kan repot. Iya gitu lah. Iya. Kalau Pandu gimana, Du? Kalau aku ngebadanin tuh kayak latihan seolah-olah stand up tapi nggak ada siapa-siapa gitu. Kayak misal di panggung tuh aku nyari tempat yang sepi, yang gelap, yang gak ada orang. Terus aku latihan materi di situ, latihan kayak bener-bener mau tampil gitu. Nah nanti kalau udah latihan sekali 2 kali, ya biasanya tenang. Oke. Sama biasanya lompat-lompat aja. Di belakang panggung ya. Lompat-lompat sambil Stretching kayak biasa. kayak orang mau main bola gitu. Lemesin otot lah. Iya. Tapi kalau kalian sering nggak sih latihan misalkan mimik kayak gitu di kaca gitu? Kayak misalkan MC kan biasanya kayak gitu kan latihan sambil lihat kaca gitu. Kalau kalian sering gitu juga nggak? Enggak. Aku latihan sambil lihat HP. Lihat teks ya. Latihannya, baca materi. Kalau itu pernah nggak Win, latihan di kaca gitu? Nggak pernah sih. Latihan gitu. Paling jari-jari dong. Enggak pernah juga sih kalau di kaca. Untuk satu materi itu kan biasanya lumayan banyak poin-poinnya kan. Gimana tipsnya supaya tetap ingat? Tetap inget. Kalau Edwin gimana Win? Dibikin apa ya? Kayak bagan gitu loh. Apa ya kayak Pythagoras bukan Pythagoras. Pythagoras. Dibikin skema Iya, gitu. kayak bone factor gitu. Kita intinya apa nanti dibikin cabang mau bahas apa gitu. Pernah nggak sih pas lagi perform kayak gitu, terus tiba-tiba di atas panggung tiba-tiba lupa semua? Wah, sering banget. Terus ngapain biasanya? Ya biasanya langsung penutupannya sih. Wassalamualaikum. Oke. Praktis sekali ya. Kalau Pandu juga gitu. Kalau semisal tiba-tiba lupa aja di panggung biasanya ngelimpahinya gimana? Limpahinnya kalau biasanya lupa tuh pas lagi perform. Kalau lagi open mic kan kita boleh bawa catatan tuh. Mm-mm. Namanya juga latihan kan. Kalau misalnya lagi perform tuh lupa, ya udah bablasin materi yang inget aja. Kan biasanya udah kita sebelum tampil biasanya ada setlist tuh yang berisi poin-poin yang mau kita bahas. Misal sampah, terus temen nakal, terus apa. Kalau misalnya ada yang ketinggalan satu, aku langsung nyari poin yang apa yang kita. Oh ini langsung aja gitu. Oke, berarti dicari kata kuncinya. Iya. Atau ada yang namanya bomb slide. Bomb slide tuh dipakai kalau misal kita nggak lucu atau kita lupa materi. Oke. Kayak aduh apa ya kok Jurus lupa? pamungkas Iya, gitu. enggak kayak langsung aja kayak aduh apa ya kok lupa. Lah itu bomb slide. Biasanya orang ketawa kayak aduh bentar kayaknya lupa deh. Ya udah yuk kita improve aja. Nah gitu. Kalau nggak bisa dari anggotanya itu kalau bom slide kasih ya ketawa-ketawa aja, ketawa karena perilaku dia. Gitu. Tuh biasanya teman komunitas biasanya rese kayak iya bisa yuk. Oke, iya benar. Emang ya support system itu ngaruh banget. Wajib. Karena mereka tahu stand up itu susah gitu. Oke. Jadi mereka kayak ya udah yuk bisa yuk gitu. Nah, itu stand up itu susah ya. Mungkin kalian bisa jelasin nggak kalau misalkan kalian lagi stand up nih, terus kalian udah ngerasa tuh kayak lucu banget dan nggak ada orang yang ketawa, perasaan kalian gimana sih? Ini mungkin buat pendengar di luar sana juga ya, maksudnya biar mereka juga lebih menghargai karya orang lain kayak gitu. Sepenting apa sih tertawanya mereka gitu? Gimana Win? Tertawanya mereka lihat kita perform itu ya bahagia banget gitu loh. Bisa kita bikin materi kayak gini, dia bisa ketawa gitu, rasanya mau terbang nih. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ya. Oke, nah sekarang dibalik kalau misalkan kalian udah buat materi dan ternyata itu nggak lucu, nggak ada yang ketawa, perasaannya gimana? Apa aku dulu ya? Boleh deh. Oke. Kalau aku pernah gitu, gue bilang kemarin waktu opening pertama di sini, itu materi yang di sana tuh udah pecah beberapa kali, pas di sini nyoba
wah ternyata nggak kena. Itu rasanya kayak apa ya, kayak mungkin Pengen jadi Iron Man. Iya enggak, mungkin penontonnya referensi komedinya beda gitu, kayak mereka pengennya komedi yang instan atau komedi yang lokal pakai ngapak gitu, Oke. dan nggak bisa diajak buat mikir keras. Kayak Edwin juga kemarin gitu ya, Win. Ya, aku bawain Jokes, jokes yang agak mikir gitu. Tapi di sini nggak mau mikir, jadi Mikir. diem aja. Iya, kaget juga aku. Kok nggak Kaget. kena ya? Kalau dibawain sih harusnya di daerah lain gitu loh. Itu bisa kena gitu. Kalau di Bumi Ayu nggak kena, ya berarti emang beda aja, beda daerah, beda pemahaman gitu. Ada pemahaman. Terus juga apa ya, ketawa penonton tuh ibarat kayak kalau misal kalian bangun tidur tuh ada chat dari pacar, halo selamat pagi sayang. Nah itu rasanya sama kayak gitu. Ngerasa kayak disemangatin Iya, gitu ya. Kayak puas aja gitu, kayak wah Ada bangun tidur emot love-nya senyum. juga Iya. Apalagi ada VN gitu. Aduh. Ini semangat berarti dia udah ngalamin ya Ki ya. Bisa sedetail itu Pengalaman. gitu. Iya. Kurang lebih Oke. sama lah rasanya. Oke, kalau untuk support sendiri kalian dapat support dari mana aja selain dari teman-teman, Oh, dari dari keluarga atau dari siapa gitu? Tuhan Yang Maha Esa yang pertama. Waduh. Oke, udah dapat support ya dari Tuhan. Kebetulan acaranya lancar berarti kan disupport ya. Iya benar. Yang kedua dari siapa? Leko paling. Leko paling. Iya, thank you Leko. Terus Terus dari kedua orang tua yang membolehkan anaknya, Bu keluar ya, oke, iya udah, support sekali. Nyampe malam gitu kan, pulang malam nggak apa-apa gitu. Ya benar orang tua. Bener orang tua dan masyarakat terutama ya. Oke. Mereka mau menerima komunitas baru yang mungkin mereka masih asing gitu, yang biasanya cuma mereka lihat di TV dan di YouTube. Sekarang ada secara langsung walaupun masih merangkak-rangkak gitu ya, kayak nyari lucunya, tapi ya masyarakat antusiasnya lumayan sih. Keren ya. Iya, berterima kasih banget sama Tepuk masyarakat. tangan dong. Wih, sedih ya Allah, sedih. Susah bikin Ini antara komunitas sedih sama ngantuk. Oke, mungkin bisa mau salam-salam dulu dari rumah. Ada yang lagi dengerin nggak? Dari rumah tidak ada. Tapi dari teman komunitas tadi banyak ya. Banyak Jadi teman banget. komunitas lagi dengerin Banyak juga. banget. Iya, ada Rame-rame. Ada Restu, ada Kentung, siapa lagi? Ada Mas Nepik, ada Mas Nepik. Mas Sul gitu. Halo Mas. Halo. Banyak pokoknya teman-teman komunitas yang nonton. Dan kebetulan kita juga kalau misal pendengar promosi boleh ya. Boleh. Kalau misalnya butuh job hiburan kayak MC, MC yang lucu terutama ya. Bisa lah hubungi kami gitu. Hubungi atau butuh komika, wah harganya menyesuaikan banget nih. Wah. Iya. Bisa hubungi, kontak personnya berapa Win? Bisa dilihat aja di Instagram. Instagramnya Stand Up Indo Bumi Ayu. Di situ ada kontak personnya, bisa aja dicoba. Dicat aja. Dan kalau penasaran stand up Bumi Ayu itu kayak gimana sih? Datang aja pas open mic. Nanti Sabtu kita ada open mic Di mana? di Leko dong. Di Leko. Jam berapa? Kita mulainya jam 7. Oke. Jadi sampai selesainya ya. Selesainya. Berawal dari komunitas lama-lama jadi agensi. Amin. Oke, thank you banget buat stand up comedy. Nanti setelah ini kita mau ada untuk closing terakhir ya Ki ya. Untuk segmen terakhir kita mau lucu-lucuan bareng. Mungkin nanti ada ngejokes bareng atau nanti mau gombalin Rizky ya. Waduh. Bisa banget gitu. Nah mungkin buat teman-teman juga kita ucapin terima kasih dulu ya Ki ya, yang masih mau stay tune sampai malam hari ini. Pokoknya tetap stay tune karena nanti setelah ini kita bakal seru-seruan bareng sama stand up comedy Bumi Ayu. Iya, yaudah langsung dulu satu buah musik bagus from Shakira Jasmine. Jalani hariku. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Masih di Selasa Berkelana untuk kesempatan hari ini 6 Oktober 2020 dan masih bareng bintang tamu yang sama. Ada siapa? Edwin dan juga Pandu. Betul. Dan sekarang kita udah memasuki segmen terakhir nih. Tapi ada pertanyaan nih. Bukan pertanyaan. Ini masuknya pertanyaan atau permintaan? Request kali. Iya, pertanyaan sekaligus permintaan sebenarnya ya. Ada Putra katanya dark jokes-nya dong kak. Wih, dari jokes. Ayo Win, gimana Win? Dark joke ya. Sebelumnya mungkin apa itu dark jokes?
Dark jokes itu aku dulu yang jelasin kali ya. Mhm. Dark jokes adalah sesuatu yang nggak biasa kita bahas gitu, yang seharusnya nggak dibahas, tapi kita bahas, atau sesuatu yang tabu bagi masyarakat, terus kita bahas gitu ya, nyenggol-nyenggol gitulah, nyenggol-nyenggol hal-hal yang berbau sara, itu dark jokes. Oke. Rasis juga bisa. Rasis dan lain-lain. Dan kalau penasaran dark jokes gimana? Datang aja di Leko malam minggu besok. Malam minggu besok ya. Oke, cakep. Bagus sekali bridgingnya. Jangan lupa putra tuh kalau penasaran besok malam minggu di mana? Leko. Di Leko kedai kopi Bumi Ayu. Langsung ya di sana bakal Ya seru-seruan lah. jam berapa tadi? Jam 7 sampai selesai. Oke, iya. Jadi yang penasaran juga pingin malam minggunya terhibur, apalagi pada jomblowati ya. Kan? Iya, bener banget. Wati. Iya, langsung datang aja ke sana. Nah, untuk saat ini kan tadi ada beberapa orang yang ada di komunitas. Ya sekitar 13 nyampe 15-an. Kira-kira kalau misal ada yang pingin masuk lagi nih, bisa nggak? Oh bisa banget. Boleh banget. Nah, Caranya? tapi sebelumnya ada syarat ketentuannya nggak? Ya secara ketentuannya ya Harus lucu. konsisten aja. lucu Harus aja. konsisten, Konsisten aja. lucu, terus Datang aja pas sharing materi. Dan mau belajar sih. Kalau nggak bisa instan langsung lucu gitu, nggak bisa. Oke. Jadi mungkin awalnya nggak lucu, tapi kan nanti perlahan-lahan tahu lah tekniknya gimana gitu. Jadi langsung gimana Win cara daftarnya? Ya langsung aja bisa datang pas malam minggu. Itu kalau 2 minggu sekali. Kalau yang seminggu sekalinya itu di malam Sabtunya di Leko, bisa datang aja. Kalau enggak hubungi di Instagramnya Stand Up Indo Bumi Ayu. oke. Dan kita belum ada anggota cewek. Kalau mau gabung aja. Mbak Bener, Elizabeth bener, kalau bener. mau boleh lah. Iya boleh lah ya. Nanti aku ajak temen juga ya. Coba-coba. Soalnya nggak tadi apa-apa. waktu kita kemarin sih ya, lebih tepatnya bikin pamflet itu, si Rizky sempat bilang ini serius nggak ada ceweknya kayak gitu. Iya. Ya mungkin belum nemu ya. Mungkin ceweknya belum tertarik aja. Belum tertarik betul. gitu, atau masih insecure, takut dikira nggak lucu ya. Iya. Padahal semua orang bisa harusnya. Oke, kayak semisal tadi yang si Edwin ceritain juga ya, dia waktu apa tadi kelas meeting juga nggak lucu kan, terus sekarang berani perform di kafe, itu keren Lucu banget sih. Lucu banget. Ya, terima kasih. Iya, sebenarnya kalau menurut aku sih terserah sih mau lucu apa enggak bagi orang lain. Yang penting ada kemajuan untuk dirinya sendiri Betul, gitu ya. betul. Dari awalnya di balik meja dan sekarang bisa di depan kafe dia kafe. tampil gitu. Lumayan. Oke. Oke. Selanjutnya terakhir nih, sesi yang Terakhir. ditunggu-tunggu banget. Apa nih? Kita mau lempar-lempar jokes apa Iya. gimana nih? Kita mau gimana nih? Kita mau gimana? Oke, lempar-lempar boleh. Kebetulan aku dan Edwin ada beberapa Ya, Oke. nggak banyak sih. yang udah kita siapin dengan cara browsing. Oke, browsing tapi kan pembawaannya ya beda-beda. Iya. Kayaknya kita sih nggak ada cita-cita untuk bawain itu, pasti nggak lucu gitu kan? Iya, iya. Karena Google sangat membantu ya. Oke. Praktis banget, jadi kita manfaatkan saja. Yang pertama, nanti Mas Rizky sama Mbak Elizabeth boleh tebak-tebak ya. Oke. Jadi ini tebak-tebakan nih ya. Iya, Oke, tebak-tebakan. I'm ready. Edwin dulu. Ada artis yang paling ditunggu di bulan Ramadan. Ayo. Dong. TikTok. Nia Ramadhani. Bukan. Gue mau jawab itu. Siapa ya? Ayo. Ada lagi? TikTok. Kayaknya sama. TikTok. Gak ada deh kayaknya masih. Nyerah nih. Nyerah. Jawabannya adalah Afgan Maghrib. wah. Bukan Iya, Biasa. Yo, Ramadan itu paling ditunggu tuh. Bener. Maghrib. Iya, Oke. betul. Terus ini, siapa artis yang irit banget sama kuota? Ayo. Siapa ya? Irit kuota. Kalau Rafathar nggak mungkin. Dia kan harus Tidak setiap dong. hari ya. Dia beli tower bisa kayaknya. Oke. Siapa ya? Artis yang irit kuota. Bener. Berpikirlah di luar kotak, Bung. Iya. Malam lu suruh mikir gini. Apa ya? Ayo. Nyerah nggak nih? Yang irit. Masa nyerah sih? Iya. Ayo. Irita Sugiarto. Oh, bukan. Salah. Salah. Nyerah deh, nyerah. Nyerah. Artis yang irit kuota adalah Jeremy Tethering. Wah. Kan dia tethering. Iya. Boleh. Siapa boleh yang kepikiran? Jeremy ke situ, Tethering. ya kan? Jeremy Tethering. Tapi ini bisa juga yang tadi Irit Sugiarto. Irita Sugiarto. Oh iya, Irita Sugiarto. Oke. Nih ada lagi nih. Oh seneng banget kita ngejokes ya. Kenapa nggak dari tadi gini ya?
Gabut banget. Ayo Win. Ini Win. Siapa nama artis yang temen-temennya itu gorengan? Nama artis yang teman-temannya gorengan. Iya. Sumpah aku ngerasa bego banget di sini serius. Bakwania Astra ini. Enggak. Bener. Jauh kayaknya. Bener. Ayo. Artis yang teman-temannya gorengan. Iya. Tepung, rangkok, Air. cabe, Udah nyerah. Nyerah nih. Ya, Cireng Sungkar. cireng sungkar, Allahu Akbar. cireng. Itu kan temennya gorengan kan? Sumpah ya kalau ini Teguh Wisnu tahu didobrak. Oh iya. Ini terakhir. Oke. Enggak, terakhir. Ada 2 lagi sih. Artis yang jualan es. Apa sih? Ada yang Jualan es limun. Sumpah ya, help me. Ini boleh telepon Mungkin temen pendengar nggak? ada yang bisa Ini boleh telepon temen jawab nggak ya sih? kan. Tiba-tiba di nelpon. Jualan Bisa aja es. nelpon itu jawab. Iya. Artis yang Jualan jualan es. Nyerah nih ya. Wait. Bentar. Oh bentar, Mesin. mau browsing dulu. Iya boleh. Jangan dong, Boleh ketahuan dong. dong. Gak seru ya Ji. Artis yang jualan Es. Ayo. Iya. serius enggak? Stuck Serius gue. nggak Nggak ada. sih? Nyerah ya. Jawabannya adalah Hamis Dawet. Es Dawet. Kan ada Hamis Dawet. Iya, habis Dawet. Hamis Oke. Dawet. Iya. Yang terakhir, ingat gak yang tadi kita siapin? Apa ya? Oke, lumayan. Tahu ya? Ada nih radio apa yang nggak bersuara? Wah, ini jokes. Radio yang nggak bersuara. Jokes teman-teman penyiar sekali. Woi. Radio. Iya. Bentar. Radio Ini dalam. jawab ya. Radio dalam. Iya. Bukan. 50-50 atau Telepon temen deh. telepon. Radio yang nggak bersuara. Woi. Radiologi. Oh iya betul. Bener. Betul. Bener. itu. Akhirnya. Ya ampun, terakhir peningkatan. bener. Alhamdulillah ya akhirnya terakhir. Ada satu lagi terakhir banget ini. Oke. Radio yang paling top. Top apa ya? Betul sekali. Keahlian stand up comedy adalah menjilat. Oke. Terima kasih loh ya Iya. sudah menjilat. Oke, nah itu dia teman-teman untuk beberapa segmen kita ya bareng stand up komedi Bumi Ayu dan ternyata nggak terlalu cringe core. Serius ini seru banget dan buat kalian ya yang butuh partner MC dan atau apapun lah yang menghibur bisa banget Yang hubungin pengen- stand up komedi Bumi Ayu karena ya jangankan disuruh MC yang ada lucu-lucunya karena dia udah kebiasaan kayak ngomong sejam 2 jam dan itu lucu semua gitu ya. Jadi nggak usah diraguin gitu. Nah mungkin buat kalian mau salam-salam dulu buat yang di rumah atau mau closing statement nih? Closing statement siapa? Edwin ada. Apa ya? Ada atau aku dulu? Siapa tahu promosi juga kan? Iya mau promosi juga boleh. Pandu aja deh. Oh ya udah. Oh buat teman-teman yang butuh job stand up karena di Bumi itu belum ada job stand up ya. Iya betul Terus bang. kayak acara apa mungkin Iya. biasanya bidang tamunya akustik Iya. atau nari atau apa. Bisa ngundang kami gitu ya. Kami siapkan komiknya dan harganya sangat terjangkau. Oke dijamin terjangkau ya. Dijamin terjangkau. Oke. Untuk Dan closing MC statement- juga MC juga bisa. MC lucu MC yang pasti ya. Silakan. Iya. Dan buat teman-teman yang mau gabung juga ya langsung Bisa datang aja. langsung aja datang di Leko pas Leko. malam Sabtunya. Malam Sabtu. Intinya setiap malam Sabtu di Leko Kedai Kopi ya. Di situ bakalan ada stand up komedi Bumi Ayu ya. Iya. Terutama cewek silakan ya teman-teman. Kita juga Ini butuh teman dibutuhkan cewek. sekali ya untuk partner dibutuhkan. cewek. Ini sangat urgent, jadi tolong Nggak lucu nggak apa-apa, yang penting Coba. estetik. mau gabung aja. Iya. Oke. Dan mungkin closing statement ya. Aku nih. Boleh. Oke. Buat closing statement mungkin teman-teman yang berpikir bahwa ala stand up comedy ngapain sih mungkin biasanya jokesnya ngikut-ngikutnya di TV atau mungkin acaranya bosenin padahal sebenarnya ya emang bagi beberapa orang bosenin tapi kalau misalkan kalian udah terjun di dunia komedi itu tuh susahnya merangkai sebuah kalimat menjadi kelucuan di depan panggung itu ada tahap-tahapnya. Jadi buat kalian yang pengen gabung stand up, kita belajar bareng-bareng dari awal, dari nol. Gak ada yang namanya lebih jago, gak ada yang namanya lebih senior. Kita semua sama-sama belajar. Jadi langsung aja gabung di stand up Indo Bumi Ayu.
Oke, dari Mas Edwin mungkin ada nggak? Atau cukup? Cukup aja deh. Oke, cukup ya, cukup. Oke. Dan itulah tadi Selasa Berkelana untuk episode ke-6 Iya. bersama dengan stand up comedy Bumi Ayu. Oke, semoga jaya terus, sukses terus ya kan. Amin. Dan nambah lagi yang cewek. Nanti Iya. kalau udah nambah yang cewek jangan lupa kesini lagi. Oh Iya, ntar kita panggil lagi Ceweknya ya. di bawah atau Panggil gimana? lagi makanya. Oke, siap. Ntar kalau semisal udah progresnya udah lumayan gitu ya, terus ada ceweknya, dijamin kita panggil lagi ya Ki ya. Iya, betul. Oke, dan buat teman-teman pokoknya malam hari ini ya kita jadi punya sebuah kesimpulan bahwa ya memang yang namanya segala hal itu susah, apalagi ngelawak gitu ya, karena setiap isi kepala orang kan beda-beda. Ada yang menurut aku lucu, ada yang menurut Rizky enggak dan sebagainya kayak gitu. Tapi mau nggak mau kembali lagi kita harus menghargai karya, karena kayak menurut aku kayak misal tadi stand up comedy dia bikin tulisan itu juga kan sebuah karya gitu kan. Apalagi tadi mereka bilang ada premis. Nah dari premis itu sebenarnya kan bisa dibikin buku, bisa dibikin Materi. naskah film juga ya, selain nanti mereka buat materi stand up gitu loh Ki. Oke. Gitu aja. Dan ya sekarang udah waktunya kita pamit di kesempatan hari ini di Selasa Berkelana. Tapi jangan lupa karena minggu depan juga kita bakal hadir lagi dengan tema dan juga bintang tamu yang berbeda-beda tentunya. Untuk nanti minggu depan kemungkinan ada ekonomi kreatif. Jadi kita mau manggil seorang owner ya. Dia ganteng, tinggi, putih ya kayak Bihun. Iya, nanti beliau bakal ceritain bagaimana dia bangkit dari keterpurukannya. Dulunya dia ya kayak gitulah, sempat mengalami pilot dan sekarang bisa jadi owner sebuah produk gitulah. Pokoknya minggu depan lah episode 7 ya. Ditungguin aja. Dan cowok lagi. Cowok lagi dong. Saya tidak bisa cuci mata, Bu. Oke. Nah mungkin dari cewek-cewek nih ya yang kalian pengen nunjukin karya, mau showing tentang bakat kalian atau sesuatu yang baru di Bumi Ayu, bisa banget langsung hubungi kita ya di Facebooknya Radio Top FM juga bisa, mau WhatsApp, mau telepon juga bisa. Kita sharing bareng di Selasa Berkelana. Oke, dan ya dari tadi closingnya nggak nyampe-nyampe. Dan tentunya terima kasih untuk yang tetap stay tune dan mendengarkan kita berbincang-bincang selama 2 jam ini ya kan. Tetap stay tune karena acara berikutnya juga bakalan nggak kalah menarik. Oke. Yaps. Ya udah deh, langsung aja. Terima kasih buat Mas Edwin dan juga Mas Pandu. Ya semoga sukses terus ke depannya. Dan langsung Amin. akhir kata saya DJ Rizky. Dan saya Sabet. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.